Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Agustus ini kita akan mulai dengan seri khotbah DNA yang adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid, bahasa Indonesia asam deoksiribonukleat. Ini adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Ya, ini dari Wikipedia, saudara bisa mengecek. Kalau kita dengar tes DNA, itu akan mengetahui bahwa orang tuanya dan seorang anak, orang tuanya siapa, semua terlihat dari tes DNA tersebut. Keunikan dari setiap manusia di dalam DNA tersebut, kita akan lihat God made me special. Di minggu pertama ini, God made me special. Tahukah bahwa diri kita Tuhan ciptakan unik dan spesial? Dan mari kita lihat di Mazmur 139. Mazmur 139, sehingga kita lebih lagi menghargai Tuhan menciptakan saudara dan saya spesial, istimewa, unik. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 18. Kita dengan seri ini kita lebih lagi menghargai bahwa Allah sang pencipta kita menciptakan kita dengan begitu rupa, dengan luar biasa, karena Tuhan kita kreatif, Tuhan kita maha dahsyat, maha kuasa, dan kasih kuasanya, dan kita mewarisinya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaannya. Untuk itu saudara, lewat seri DNA ini, lebih lagi kita mengetahui, menyadari keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita lihat Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ketika seseorang dikaruniakan anak dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan, dan di dalam covenant, yaitu rumah tangga, yaitu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, anak itu terbentuk. Kita sadari bahwa Tuhan yang telah membentuk kita di dalam rahim ibu kita, menenun dan begitu delicate, dengan begitu rupa, hati-hati, dia merajut kita di dalam kandungan ibu kita. Untuk itu setiap anak, setiap bayi, setiap janin, itu semua karya Tuhan yang begitu indah lewat manusia yang dilahirkan. Untuk itu kita harus lebih lagi menyadari bahwa kita diciptakan, kita dikasihi Tuhan, kita dipilih Tuhan, dan Tuhan memberikan rencana dalam setiap kehidupan kita untuk memuliakan namanya, untuk sebagai menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia yang dimana kita berada. Kita tidak bisa memilih di mana keluarga kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih rambut, warna, dan jenis fingerprint yang kita miliki. Tapi kita sadari Tuhan menciptakan kita unik. He made me special. God made me special. Kita harusnya bersyukur ciptaan Tuhan dengan keberadaan kita, dengan kepribadian yang berbeda-beda. Dan di dalam proses kehidupan ada namanya pembentukan karakter, habit yang dihasilkan lewat didikan, lewat lingkungan yang ada. Itu semua adalah proses pertumbuhan seseorang. Namun kita diciptakan indah dan mulia. Ketika kita sadari, jiwa kita benar menyadari, maka kita sungguh-sungguh hidupi hidup ini. Tidak sembrono, tapi kita hidupi sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan, kehidupan yang ini, kita mau memuliakan Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan hasil karya yang kita, dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kesempatan demi kesempatan yang ada, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita bersyukur dari kita bangun pagi hari, maupun kita melihat wajah kita di cermin. Kita melihat juga bagi mereka yang twins, sekalipun mereka kembar, tapi mereka berbeda.
serupa tetapi tidak sama. God made me special. God made you special. God made us special. Kejadian kita dahsyat, ajaib apa yang Tuhan buat. Karena Tuhan kita kreatif, Tuhan kita penuh dengan hikmat, menciptakan dengan kepandaian yang ada, dengan talenta, kelebihan-kelebihan setiap orang berbeda-beda. Ketika kita sadari bahwa apa yang saya miliki belum tentu orang lain memiliki, apa yang orang lain memiliki belum tentu saya miliki. Untuk itu kita tidak perlu membanding-bandingkan diri satu dengan yang lain, tapi kita bisa belajar dari satu dan yang lain. Dari perkembangan pertumbuhan kita, dididik oleh orang tua maupun dalam lingkungan, mengenal Tuhan, mengenal pencipta kita. Kita juga diproses lewat kejadian-kejadian yang ada selama kita pertumbuhan dari seorang bayi sampai sebagai anak balita, bertumbuh sebagai remaja sampai dewasa. Semua adalah proses mengenal Tuhan pencipta kita. Untuk itu DNA yang ada di dalam hidup kita maupun secara fisik itu sangat nyata berbeda, dan kita sadari bahwa Tuhan memberikan kita sebagai anak Tuhan yang lahir baru. Karena Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa sehingga hilang kemuliaan Allah, dan oleh karena Yesus yang mati di kayu salib menebus hidup kita, mengampuni dosa kita sehingga kita menjadi lahir baru. God made me special. Tuhan menciptakan aku istimewa. Biarlah kita mengucap syukur setiap hari maupun dalam setiap saat dalam keberadaan kita. Kita sadari bahwa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan menyertai kita. Dia tidak meninggalkan ataupun membiarkan kita. Sehingga sepanjang hidup kita, hidup nafas hanya memuliakan Tuhan. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kedalaman hikmat Tuhan menciptakan kita, sungguh kita terpukau dari sel darah yang ada dan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kepala. Begitu Tuhan ciptakan, luar biasa. Bagi dalam dunia kedokteran, ya, di dalam tubuh manusia, baik tulang yang ada, baik juga kulit, lapisan kulit, semua organ-organ tubuh, Tuhan sendiri yang menciptakannya. Kita lebih lagi menghargai dan mengucap syukur dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan memuliakan Tuhan. Karena kita adalah miliknya, kepunyaannya, bahkan kita ditebus oleh darahnya, oleh darah Yesus, darah yang amat mahal. Sehingga dosa kita yang merah seperti kirmisi, Tuhan yang mengampuni, menyucikan kita menjadi putih seperti salju. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan yang menciptakan rencana, memberikan rencana indah dalam setiap pribadi lepas pribadi, profesi, kerinduan, keinginan yang Tuhan taruhkan bagi setiap anak berbeda-beda. Kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing, sebagai mentor, sebagai hamba Tuhan, kita wajib untuk melaraskan rencana Tuhan dalam hidup seorang anak yang Tuhan percayakan. Kita wajib untuk membawa mereka mengenal Tuhan, mengenal penciptanya untuk desain yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Tuhan menciptakan setiap ciptaannya menurut sesuai dengan fungsi desain yang Dia kehendaki. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Mari kita buka di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 27. Imago Dei, Tuhan menciptakan kita menurut gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, Imago Dei. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Untuk itu tidak ada istilah LGBT. Karena di dalam kebenaran firman, laki-laki dan perempuan. Ini yang Tuhan ciptakan. Tidak lebih dari itu. Laki-laki dan perempuan.
identitas manusia jelas, laki-laki dan perempuan. Dan kita sadari, kita mensyukuri ciptaan Tuhan menurut gambar Allah yang sudah Tuhan rencanakan indah. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menghendaki, Tuhan yang memberkati setiap umatnya, ciptaannya yang beranak cucu, ya, reproduksi, beranak cucu, melipat ganda, baik juga dalam hal secara fisik maupun juga dalam rohani. Kita harus menghasilkan, bahkan juga harus berbuah, ya, dalam kehidupan kita. Penuhi bumi, taklukkan itu, karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjalankan, untuk menjadi good steward apa yang Tuhan percayakan. Kita perhatikan alam semesta kita olah dari gandum menjadi bahan mie dan sebagainya, dan semua yang ada sudah Tuhan siapkan bahan dasarnya. Kita manusia diberikan hikmat, kepintaran, akal sehat untuk mengolahnya menjadi bangku, meja, furniture dari kayu, dari pohon, dan semua yang sudah Tuhan ciptakan. Kita manusia diberikan kemampuan mengolahnya. Dan sumbernya adalah Tuhan. Manusia bukan sumbernya. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita ada saat ini. Saudara terkasih, kita lanjut di ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Untuk itu Tuhan benci ada aborsi. Manusia tidak mempunyai hak, mempunyai kekuasaan untuk hal kehidupan mereka. Karena Tuhan yang mempunyai kehidupan tersebut. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Kita sadari bahwa kita sebagai orang percaya, nama kita tertulis, dia mengenal kita pribadi lepas pribadi. Hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara terkasih, Tuhan merancangkan damai sejahtera bukan kecelakaan. Setiap kita bukan karena kecelakaan, tapi karena rencana Tuhan indah dalam hidup ini. Manusia bisa saja maupun gagal, maupun menjalankan kemauan, keinginan sendiri. Dan karena dosa tersebut, hal-hal tersebut banyak terjadi konsekuensi. Namun kita sebagai ciptaan Tuhan, itu bukan produk gagal, tapi kita adalah milik kepunyaannya yang kita harus sadari setiap waktu, setiap saat untuk kembali kepada Sang Pencipta kita. Tujuan hidup yang banyak manusia menjalani hanya sekedar hidup, tapi tidak mengenal tujuan Allah menciptakan mereka. Kita kembali lagi dalam Alkitab, rencana-rencananya, tuntunannya, Roh Kudus menyingkapkan sehingga perjalanan kita dari waktu demi waktu kita dituntun melakukan kehendak Bapa yang ada lewat hidup kita. Karya-karya yang dihasilkan semuanya hendaknya memuliakan Tuhan. Tulisan-tulisan, nyanyian-nyanyian maupun juga produk-produk apa yang diperbuat, desain yang ada, sumbernya dari Tuhan. Ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, His thoughts, pikiran manusia bukan pikiran Tuhan. Karena manusia Adam dan Hawa, manusia pertama yang jatuh dalam dosa, sehingga manusia berpikiran yang negatif, kemauan sendiri, berpikiran yang tidak baik. Namun Tuhan penebusannya sempurna dalam hidup kita, sehingga pikiran kita miliki pikiran Kristus. Itu terjadi ketika kita lahir baru, kita lahir kembali, ya, seperti Nikodemus. Bagaimana ia dapat mengenal Tuhan kalau dia tidak lahir baru? Dia harus lahir kembali, lahir baru, kelahiran kembali, bukan dari rahim secara fisik, tapi karena Tuhan yang bekerja, Roh Tuhan, sehingga dia lahir baru, sehingga menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
God made me special. God made you special. Tuhan yang menciptakan kita unik, istimewa. Mari pakai semua keunikan yang ada untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat sesama kita. Pikiran Tuhan jauh melampaui dari pikiran kita. Mari kita buka di Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55, kita lihat di ayat yang ayat 8, 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, my thoughts are not your thoughts. Ya, your ways are not my ways. Jadi pikiranmu, rancangan kita dengan Tuhan itu sangat bertolak belakang. Mari kita ikuti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka pikiran kita dibaharui, mempunyai pikiran Kristus. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Orang yang mengikuti rancangan Tuhan, dia diberikan kepekaan dalam perjalanan hidup, mengambil satu keputusan, melangkah keputusan yang lain, yang penuh kebijaksanaan dengan akal sehat, maupun memperhitungkan segala langkah-langkahnya, dan Tuhan yang menuntun, dipimpin oleh Roh, maka kita tiba di tujuan Allah yang Tuhan kehendaki. Namun orang yang memakai kehendak kekuatan sendiri, maka dia menyusahkan dirinya sendiri. Dan seringkali orang yang menyusahkan dirinya sendiri dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesamanya. Padahal itu adalah keputusannya sendiri. Untuk itu Tuhan yang menciptakan kita free will, kehendak bebas. Mari pilihlah takut akan Tuhan. Pilihlah taat dengar-dengaran. Pilihlah sungguh-sungguh hidup bijaksana dan hormat takut akan Tuhan. Melakukan perintah-perintahnya. Saudara, kita lihat lagi di ayat 18, Mazmur 139 ayat 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sungguh Tuhan ada di sekeliling kita, Dia ada di depan kita, ada di belakang kita, ada di samping kita, di kiri dan kanan, di seluruh hidup kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Immanuel, Tuhan menyertai. Roh Kudus tinggal di dalam kita, berkarya lewat hidup kita. Bejana tanah liat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita harus bijak dalam hidup ini, tidak sembrono. Hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Saudara terkasih, mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberikan kuasa karena percaya pada nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang membangkitkan. Orang-orang yang ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita bersyukur, we are sons and daughters. Kita adalah anak-anak Tuhan, mau yang pria maupun yang wanita, kita semua ciptaan Tuhan. God made me special. God made you special. Di dalam tes DNA, kita sadari tidak ada yang sama. Semuanya kita mempunyai perbedaan-perbedaan yang unik yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi DNA itu yang menentukan bagaimana kita dari seorang ayah maupun keturunan sebelumnya, genealogi, silsilah. Itu secara fisik, secara jasmani luar biasa. Apalagi kita tahu supernatural, kita lahir kembali, diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kita tidak ikuti lagi hawa nafsu keinginan kita. Tapi kita ikuti hidup kita penundukan kepada firman Tuhan. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nanti kita setelah usai pemberitaan firman ini, kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita sadari bahwa dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan mengampuni. Kita dilepaskan dari kutuk, dari semua hukuman dosa. Karena Yesus telah menanggung semua kutuk di atas kayu salib. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu, pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tidak ada jalan lain, saudara. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh Yesus kita memperoleh keselamatan. Oleh Yesus kita kembali hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Karena ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Orang yang lahir kembali, orang yang ciptaan baru, dia dimampukan mengasihi sesamanya. Dia dimampukan untuk mengampuni. Dia dimampukan untuk mempeduli atas satu dengan yang lain. Karena kita sadari bahwa hidup kita oleh karena anugerah Tuhan, kasih Allah yang sempurna. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. DNA kita secara fisik yang Tuhan ciptakan, keunikannya God made us special, dan kita sebagai ciptaan baru karena dosa Adam dan Hawa yang turun-temurun. Tapi karena darah Yesus, karena pengorbanan Yesus, kita lahir kembali dari benih yang bukan dari benih yang fana, tapi firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman yang hidup, firman yang kekal, firman Tuhan bermata dua tajam, yang begitu tajam memisahkan sumsum dan tulang, dan begitu dalam firman itu yang sanggup mentransformasi kehidupan kita. Untuk itu saudara, saya mendorong saudara membaca regular firman Tuhan dari aplikasi Alkitab. Ada begitu banyak yang dapat saudara bisa memilih untuk ikuti program membaca Alkitab 1 tahun. Ya, bagi saudara yang ingin tahu lebih lagi, boleh menghubungi kami ya di dalam chat yang ada ya untuk bisa meminta petunjuk arahan. Tapi saudara yang sudah mengerti bisa melihat di aplikasi Alkitab begitu banyak pilihan untuk membaca Alkitab, program membaca Alkitab dalam 1 tahun. Karena dari firman Tuhanlah kita disucikan. Ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Waktu begitu cepat berlalu saudara, ya dari waktu demi waktu kita sudah di bulan Agustus, dan kita juga akan merayakan HUT kemerdekaan RI Indonesia bangsa kita. Kita juga sadari bahwa kita juga dalam beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Kita sudah di masa endemi, bukan lagi pandemi, tapi sudah endemi. Mari pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. God made you special, God made me special. Mari kita ingat. Ayat 25, tetapi firman Tuhan untuk selama-lamanya, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Lewat pelayanan yang saya sampaikan firman Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, menyampaikan kebenaran firman dengan tujuan umat Tuhan menyadari siapa penciptanya, bahwa kita ciptaan Tuhan menurut gambar rupa Allah, dan tujuan Allah digenapi dalam hidup kita. Karena DNA kita, setiap pribadi kita memberikan gambaran pikiran Kristus, perasaan Kristus yang ada di dalam hidup kita yang sudah ditebus. Sebagai penutup, mari kita buka di Filipi 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. DNA kita karena diwarisi, karena kita dilahir kembali, maka kita
memperoleh pikiran, perasaan Kristus, sehingga dalam hidup kita sehari-hari berkomunitas di keluarga, kita dapat mengasihi, mengampuni, melayani, maupun juga di tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, di mana kita bergereja, berjemaat, kita belajar mempraktekkan kasih Kristus, mempraktekkan pikiran Kristus dalam hidup kita bersama. Mari kita tutup dalam doa firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin. Dalam firman Tuhan hari ini yang kami dengar, bahwa Tuhan menciptakan kami unik, spesial. Biarlah kami menghargainya, mensyukurinya, dan lebih lagi kami tahu tujuan hidup dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan lewat keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya sungguh-sungguh Tuhan perhitungkan. Terima kasih Bapa, umat-Mu dalam semua beban-beban yang ada, Tuhan angkat beban mereka dan berikan kelepasan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami siapkan diri untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus dan di persatuan dengan tubuh dan darah Yesus. Roh Kudus pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara siapkan diri masuk dalam perjamuan kudus setelah nyanyian ini. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk, melepaskanku dari kutuk, melepaskanku
dari kutu. Mari saudara angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama, inilah tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur, terima kasih. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Biarlah hidup kami, hidup mengabdi kepada Engkau, karena kami milik-Mu Tuhan. Kami kepunyaan-Mu telah ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa, hidup kami tidak sama lagi, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Berkati bangsa negara kami Indonesia Bapa, kami percaya Tuhan Indonesia bagi Kristus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Dari pulau ke pulau, desa ke desa, kota ke kota. Berkati pemerintahan kami, rakyat Indonesia. Kami serahkan juga gereja-gereja Tuhan bersatu di dalam Kristus. Engkau adalah kepala gereja, biar kami adalah tubuh Kristus, saling mengasihi, saling melayani sebagai saksi-saksi yang hidup di tengah dunia yang gelap ini. Pakai kami Bapa menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya menyiapkan umat-Mu yang dewasa, rohani, yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.